Suasana Bandung sore itu mendung. Gerimis tipis turun membasahi trotoar saat Andre dan Arif berjalan menyusuri gang sempit di belakang kampus. Koper hitam Andre sudah penuh debu, sementara Arif tampak sibuk menatap layar ponselnya, mencari alamat kos yang direkomendasikan senior lewat grup chat mahasiswa baru. Ini katanya deket sini, Dre. Namanya kos Mawar Hitam, kata Arif mengerutkan dahi. Andre mengangguk, meski dalam hati agak ragu. Nama Mawar Hitam terdengar aneh, tapi setelah 2 hari keliling mencari kos yang cocok dan terjangkau, mereka mulai pasrah. Selama harga masuk akal dan tempatnya nggak terlalu jauh dari kampus, itu sudah lebih dari cukup. Setelah melewati 3 belokan dan lorong yang makin sempit, akhirnya mereka tiba. Sebuah rumah tua 2 lantai berdiri di ujung gang. Cat temboknya kusam, jendela-jendelanya tinggi dan sempit. Di depan pintu gerbang besi yang sedikit berkarat, tergantung papan kayu bertuliskan Kos Mawar Hitam, ada kamar kosong. Sesaat Andre dan Arif saling pandang. Serem juga ya, bisik Arif setengah bercanda. Udahlah, coba lihat dulu, jawab Andre, meski bulu kuduknya sempat merinding. Begitu mereka mengetuk pintu, muncullah sosok perempuan parubaya, mengenakan daster lusuh. Wajahnya datar tanpa ekspresi, matanya cekung seolah kurang tidur bertahun-tahun. Cari kos? Tanyanya singkat. Iya bu, kalau masih ada kamar kosong, kami mau lihat-lihat, jawab Andre sopan. Ada, jawab wanita itu tanpa basa-basi. Masuk aja, saya Bu Rina. Mereka dipersilakan masuk ke ruang tamu yang dipenuhi furnitur lama. Sofa dengan kain sobek di beberapa sudut, meja kayu tua penuh goresan, dan aroma lembab khas bangunan yang jarang terkena sinar matahari. Di dinding tergantung foto lawas berbingkai kayu potret keluarga dengan ekspresi kaku, seakan dipaksa tersenyum. Andre mencoba bersikap wajar. Arif malah terlihat lebih santai, bahkan sempat iseng menepuk-nepuk sofa. Asik juga nih vibe-nya, kayak film horor, bisiknya sambil cekikikan. Bu Rina mengantar mereka keliling. Ada 9 kamar di kos itu. Lorongnya sempit dan memanjang. Lampu neon kuning redup menggantung di langit-langit. Andre langsung merasa nyaman dengan kamar nomor 7. Ukuran cukup luas dengan jendela menghadap ke halaman belakang. Kamarnya bersih, hanya perlu sedikit dibereskan. 600.000 per bulan, air lancar, dapur di belakang, kalau cocok bisa langsung bayar ya, ucap Bu Rina datar, seperti membaca skrip. Andre dan Arif kembali saling pandang. Sangat murah untuk lokasi strategis dekat kampus. Ambil aja Dre, mumpung dapat murah, desak Arif. Andre akhirnya setuju. Malam itu juga, ia mulai pindahan dibantu Arif yang sesekali nyeletuk hal-hal aneh soal bangunan tua itu. Coba deh, bayangin, kalau kos ini dulunya rumah jagal. Terus, banyak yang gentayangan loh. Udahlah Rif, jangan ngaco, baru juga masuk. Sambil menertawakan celetukan bodohnya sendiri, Arif pulang ke kosnya yang ia tempati, sedangkan Andre tinggal sendiri di kamar barunya. Menjelang tengah malam, Andre duduk di kasurnya, memandangi plafon kayu yang sesekali berderit terkena angin. Suasana di kos sangat sepi, hanya terdengar bunyi tikus kecil berlari di atas plafon. Dari balik dinding tipis, samar terdengar suara lelaki berbicara pelan, seperti sedang menelepon atau ngobrol. Entah siapa, mungkin penghuni kamar sebelah, tapi suara itu tidak lama. Hanya beberapa detik lalu sunyi kembali. Andre merebahkan badan dan mencoba tidur. Aroma kayu lembab bercampur bau tanah basah dari luar jendela membuat suasana makin adem. Meski entah kenapa, di dalam hati ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Keesokan harinya, Andre mulai berkenalan dengan para penghuni kos lain. Ada Riko di kamar nomor 2, senior tingkat 3, yang cuek dan lebih sering menghabiskan waktu di luar. Ada juga Tania, penghuni kamar nomor 5, mahasiswi manis yang ramah, meski sering terlihat terburu-buru. Lalu Bagas, si kocak dari kamar nomor 9, yang suka bikin suasana jadi cair.
Di ruang tamu, Andre juga bertemu Imam, penghuni lama yang jarang bicara. Tatapannya kosong, kulitnya pucat, dan tangannya gemetar saat memegang gelas teh. "Lu baru ya?" tanya Imam pelan. "Iya bang, baru seminggu ini." Imam hanya mengangguk, lalu berjalan pergi tanpa menambahkan sepatah kata pun. Beberapa hari berlalu tanpa ada masalah, dan Andre mulai betah. Kos mawar hitam, meski tua dan terlihat suram, terasa cukup nyaman. Ia mulai terbiasa dengan lorong-lorong panjang yang sepi, suara angin yang menembus celah atap, dan aroma tanah lembab yang entah kenapa selalu ada meski tidak hujan. Hingga tanpa disadari, Andre mulai memperhatikan satu hal ganjil. Setiap malam, tepat pukul 2 dini hari, lampu lorong depan kamarnya selalu mati sendiri, dan anehnya, tak pernah ada yang memperbaiki. Hari-hari Andre di kos mawar hitam terus berjalan. Kuliah mulai padat, tugas menumpuk, tapi setidaknya dia merasa sudah mulai beradaptasi. Bahkan, beberapa malam ia menghabiskan waktu di ruang tamu bareng Bagas, Arif yang kadang mampir, dan Tania yang sering sekadar duduk membaca buku. Kehidupan anak kos berjalan biasa, normal, setidaknya sampai minggu kedua di bulan kedua. Awalnya cuma hal kecil dan sepele, sesuatu yang bisa saja dianggap sugesti karena kelelahan. Malam itu, Andre baru selesai mengerjakan tugas pukul 12:30 dini hari. Kos sudah senyap, lorong gelap hanya diterangi satu lampu temaram dekat tangga. Andre memutuskan keluar kamar sebentar untuk mengisi botol minum di dapur belakang. Baru beberapa langkah keluar kamar, ia berhenti mendadak. Ada suara. Pelan, lembut, seperti ketukan halus di ujung lorong. Andre menoleh, menghadap ke arah suara. Lorong itu kosong, hanya deretan pintu kamar yang tertutup rapat. Tidak ada siapapun. Awalnya ia pikir mungkin Bagas iseng, tapi ketika diperhatikan lebih seksama, pintu kamar Bagas gelap, lampu kamarnya mati. Mungkin cuma suara kayu, gumam Andre menenangkan diri. Dia kembali melangkah ke dapur, mengisi botol minum, lalu kembali ke kamar. Namun, saat lewat di depan kamar nomor 3 yang kosong tanpa penghuni, telinga Andre menangkap suara lirih dari balik pintu. "Pulang." Suara itu samar, seperti bisikan jauh yang tersangkut di sela-sela angin. Andre mempercepat langkah, dadanya berdebar. Ia cepat-cepat masuk ke kamar, mengunci pintu, lalu memasang headset agar pikirannya tak semakin liar. Keesokan paginya, Andre menanyakan soal kamar nomor 3 ke Riko saat sarapan mie instan di teras depan. "Emang kamar 3 gak ada penghuninya bang?" tanya Andre. Riko mengangguk santai. "Udah lama kosong. Katanya sih pernah ada yang isi, tapi cuma bertahan 2 minggu. "Kenapa bang?" tanya Andre penasaran. Riko mengangkat bahu, tidak terlalu peduli. "Gak tahu juga, mungkin gak betah." "Biasalah, kos tua," jawaban Riko malah bikin Andre makin gak tenang. Malam berikutnya, kejadian serupa terulang, kali ini lebih aneh. Saat Andre hampir tertidur, terdengar suara langkah kaki di lorong. Pelan, berat, ritmenya lambat, seperti seseorang yang berjalan sambil diseret. Andre mengintip lewat ventilasi kecil di atas pintu. Lorong gelap, kosong, tak ada siapapun. Begitu hendak kembali ke tempat tidur, suara itu pindah ke atas plafon. Langkah berat itu kini terdengar berjalan memutari langit-langit kamarnya. Pelan, tapi jelas. Andre menahan napas. Matanya menatap langit-langit. Dengan keringat dingin mulai membasahi pelipis. Kali ini ketukan itu terdengar di jendela kamar. Andre menoleh cepat. Tirai tipis bergoyang pelan, seperti disentuh angin. Tapi saat dicek, jendela itu terkunci rapat. Tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Andre akhirnya memutuskan memberanikan diri. Dibukanya pintu kamar, mengintip ke lorong. Namun, samar di ujung lorong, di bawah lampu redup dekat tangga,
Andre seperti melihat bayangan seseorang berdiri diam, menghadap ke arahnya. "Halo?" panggil Andre dengan suara serak. Bayangan itu tetap diam, tak bergerak. Andre langsung menutup pintu kembali dan mengunci rapat. Malam itu, ia tidur dengan lampu menyala. Besok paginya, saat sarapan bareng Arif yang kebetulan mampir sebelum kuliah, Andre menceritakan semuanya. "Rif, kemarin gue dengar suara aneh, kayak orang jalan di plafon, terus ketukan di jendela. Parahnya lagi, gue lihat ada bayangan orang di ujung lorong." Arif malah tertawa kecil. "Udah mulai tuh efek kos mawar hitam," candanya. "Katanya memang begitu. Dulu gue pernah baca di forum kampus, kos ini tuh dikenal rada serem." Andre terkejut. "Maksud lo?" "Iya, pernah ada cerita yang ngekos ini suka diganggu. Kayak denger orang ngobrol tengah malam, ketukan pintu, sampai kayak lihat bayangan lewat lorong. Dulu gue kira cuma cerita buat nakut-nakutin. Tapi kalau lo ngalamin sendiri, ya jangan-jangan beneran." Napas Andre terasa berat. Tiba-tiba, semua suasana kos yang tadinya biasa saja, kini terasa lain. Setiap sudut, setiap lorong, bahkan suara angin yang dulu terdengar menenangkan, kini berubah jadi mencurigakan. Malam-malam setelah itu, gangguan mulai jadi rutinitas. Suara langkah kaki, ketukan jendela, bisikan lirih selalu muncul antara pukul 2 sampai 3 dini hari. Anehnya, tak ada penghuni lain yang terlihat terganggu. Riko tetap santai, Bagas masih bercanda seperti biasa, Tania tetap sibuk dengan bukunya. Tapi Imam justru makin sering menatap Andre lama dari kejauhan, seolah tahu sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Dan yang paling Andre rasakan, mulai muncul perasaan seolah ia sedang diamati dari balik lorong, dari kamar kosong, atau mungkin dari sesuatu yang selama ini tersembunyi di dalam kos mawar hitam. Sudah lebih dari seminggu, Andre hidup dalam ketegangan tanpa henti. Gangguan makin sering terjadi. Tak ada lagi malam tanpa suara langkah, ketukan jendela, bisikan samar, atau bayangan melintas cepat di ujung matanya. Bahkan, suara tangisan lirih kadang terdengar dari dalam kamar kosong nomor 3 setiap lewat tengah malam. Namun, malam itu semua berubah. Tidak lagi sekadar gangguan, tapi ancaman nyata. Pukul 1:45 dini hari, Andre terbangun karena suhu kamar tiba-tiba drop drastis. Napasnya mengembun, padahal cuaca Bandung sedang cerah. Di luar kamar, lorong terdengar gaduh. Bukan lagi suara langkah biasa, tapi seperti banyak orang berlarian, berbisik panik, disertai bunyi pintu yang dibanting berkali-kali. Andre menegakkan badan di ranjang. Matanya mengarah ke pintu. Ada bayangan kaki berdiri diam tepat di bawah celah pintu kamarnya. Tak bergerak, hanya berdiri. Tangan Andre gemetar. Ia mengirim pesan cepat ke grup WhatsApp anak kos. "Siapa yang masih di lorong? Rame banget ini, parah." Tak ada balasan. Hening. Centang satu semua. Perlahan, Andre mendekati pintu, mendekatkan telinga. "Andre." Suara itu pelan, tepat di balik pintu, lembut, tapi dingin, nyaris tanpa emosi. "Siapa?" bisik Andre. Tak ada jawaban. Bayangan kaki itu menghilang. Detik berikutnya, suara tawa cekikikan panjang menggema dari ujung lorong. Kali ini Andre benar-benar takut. Dia membuka pintu sedikit, cukup mengintip, dan di sana, di bawah lampu redup lorong, berdiri sosok perempuan berambut panjang. Gaunnya putih kotor, wajahnya pucat, menatap lurus ke arahnya. Mulut sosok itu menganga lebar, tapi tak bersuara. Hanya membuka mulut seolah ingin berteriak, namun tak keluar bunyi. Andre mundur spontan, menutup pintu, mengunci. Napasnya tersengal, jantungnya seakan mau pecah. Saat ia bersandar di balik pintu, terdengar suara ketukan cepat dan keras.
Bergegas Andre meraih ponsel, mengetik lagi di grup. Serius, siapa yang di lorong? Lalu tiba-tiba, centang 2, pesan dibaca. Dari Bagas. Gue di luar kota, Dre, pulang minggu depan, Andre Terdium. Perlahan, ia sadar. Kos malam ini hanya berisi 3 orang. Andre, Rico, dan Imam. Andre langsung memberanikan diri mengetik ke Imam. Bro, lo dengar suara nggak? Balasan muncul cepat. Enggak. Kenapa? Balas Imam. Ada yang ketok-ketok pintu kamar gue, Mam. Parah, serem banget. Gue lagi di tempat temen Dre. Tadi Rico katanya juga mau pulang kampung sore. Andre menelan ludah. Kos ini kosong. Cuma dia sendirian malam ini. Lalu siapa yang berdiri di lorong? Hampir subuh, suara gaduh mulai reda. Andre tertidur dalam kecemasan. Pagi harinya, ia langsung memutuskan cerita ke semua penghuni kos yang masih ada. Mereka akhirnya kumpul di ruang tamu. Rico datang siang itu, membawa kabar yang malah bikin suasana makin berat. Kalian tahu nggak sih? Ucap Rico pelan. Kos ini pernah ada penghuni cewek yang meninggal di kamar nomor 3, dia bunuh diri. Andre langsung pucat. Serius loh? Iya, dulu waktu gua pertama masuk sini juga sempat diganggu. Tapi cuma sekadar suara-suara. Makanya kamar nomor 3 nggak pernah lama ditempatin orang. Pasti pada kabur. Tania yang dari tadi diam, tiba-tiba ikut bicara. Tapi kayaknya sekarang gangguannya makin parah. Kenapa? Tanya Andre cepat. Tania menatap mereka satu-satu. Aku juga sering lihat sosok cewek lewat di lorong tengah malam. Tapi aku diam aja. Takut malah makin jadi. Bagas yang baru pulang 2 hari kemudian pun cerita. Lo nggak tahu, Drake, kos ini punya aturan nggak tertulis. Kalau tengah malam dengar suara ketukan atau bisikan, jangan dijawab, jangan dibuka, jangan noleh. Biarin aja. Andre memijit pelipis. Kenapa baru bilang sekarang? Bagas angkat bahu. Karena baru lo doang yang diganggu sampai segitunya. Suasana ruang tamu hening, mencekam, seolah semua menyadari. Sejak Andre datang, ada sesuatu yang mulai bangkit di kos Mawar Hitam. Dan kejadian malam itu ternyata baru permulaan. Karena sejak malam penampakan itu, gangguan berubah. Sosok perempuan itu tak hanya muncul di lorong. Kadang terlihat berdiri di pojok ruang tamu, kadang duduk di tangga, kadang menatap dari balik pintu kamar yang terbuka sedikit, dan mulai mendekat ke Andre. Sejak malam penampakan itu, suasana kos Mawar Hitam berubah total. Tak ada lagi canda tawa anak-anak kos di ruang tamu. Semua lebih sering mengurung diri di kamar. Pulang kuliah, langsung tidur. Kalaupun terpaksa keluar malam, pastikan sebelum jam 10 sudah balik. Sebelum dia mulai berkeliaran. Dan Andre, entah kenapa, jadi pusat teror. Malam Jumat, hujan deras mengguyur Bandung. Petir membelah langit tanpa ampun. Listrik kos sempat mati 2 kali. Andre, yang sudah mencoba tidur lebih awal, terbangun karena suara pintu diketuk dari luar. Tapi kali ini berbeda. Ketukan itu bukan di pintu kamarnya, tapi di pintu depan kos. Andre mengecek ponsel. Grup WhatsApp kos mulai ramai. Bro, ada yang ketok pintu depan, tanya Bagas. Bukan gue, balas Rico. Gue di kamar mandi. Bukan gue juga, balas Imam. Serius, jangan bercanda, ketik Tania dengan ketakutan. Lalu suara langkah seperti terseret terdengar pelan menuju kamar Andre. Semakin dekat, semakin jelas. Andre menahan napas. Lampu kamarnya mati mendadak, gelap total. Kemudian terdengar suara perempuan tepat di depan pintunya. Bukain, aku kedinginan. Suara lirih itu menggema menoyot hati. Ada jeda panjang sebelum suara itu kembali bicara. Kali ini lebih dekat, seperti tepat di telinganya. Bukain, Andre.
Andre gemetar. Matanya menatap lurus ke pintu. Dia tidak mungkin buka. Tidak mungkin. Beberapa menit kemudian, hening. Suara itu lenyap. Andre mencoba mengintip celah pintu. Kosong. Namun, 5 menit setelahnya, teriakan membelah keheningan. Semua penghuni kos keluar dari kamar. Mereka menemukan Imam terkapar di depan kamar mandi. Tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi. Sosok cewek. Kata Imam tergagap. Dia ada di kamar mandi. Pas gue keluar, dia berdiri depan gue. Tania langsung menolong Imam masuk ke kamarnya. Riko dan Bagas mencoba menenangkan. Tapi Imam terus menggumam kalimat yang sama. Dia bukan manusia. Bukan manusia? Dia ngeliatin aku. Andre merasa bersalah. Semua ini terasa seperti akibat kehadirannya. Sejak dia masuk, semuanya berubah. Keesokan harinya, keadaan makin kacau. Imam ditemukan meninggal di kamar, tanpa luka, tanpa tanda-tanda kekerasan. Wajahnya menegang seperti ketakutan luar biasa. Sebelum menghembuskan napas terakhir, polisi datang. Pemeriksaan dilakukan. Hasilnya, serangan jantung mendadak, tapi mereka semua tahu. Bukan itu penyebabnya. Setelah pemakaman Imam, suasana kos makin mencekam. Banyak yang memilih keluar, termasuk Tania. Namun sebelum pergi, Tania memberi Andre sebuah buku lusuh. Ini buku harian penghuni lama. Namanya Desi. Cewek yang bunuh diri di kamar nomor 3. Andre membuka halaman pertama malam itu. Dan di sana terjawab semua. Desi menulis tentang teror yang sama. Suara ketukan, bisikan, sosok perempuan bergaun putih. Tapi yang paling mengejutkan, di halaman terakhir, Desi menulis satu kalimat pendek. Jika kau membaca ini, berarti kau sudah dipilih. Lari sebelum terlambat. Andre mematung. Dipilih? Dipilih untuk apa? Dan malam itu, sebelum tidur, Andre mendengar suara yang kini terasa begitu dekat, seolah tepat di dalam pikirannya sendiri. Sekarang, giliranmu, Andre. Sejak kematian Imam dan penemuan buku harian Desi, Andre hidup dalam ketakutan. Kos Mawar Hitam bukan lagi tempat tinggal, tapi perangkap maut. Satu persatu penghuni mulai pergi. Tania hengkang tanpa pamit. Bagas mendadak pindah pulang kampung. Dan Riko mengunci diri di kamar. Tak pernah keluar lagi. Kini tersisa 3 orang. Andre, Riko, dan Pak Arman, sang penjaga kos yang semakin jarang terlihat. Malam itu, tanggal ke-13 malam Jumat Kliwon, hujan turun rintik. Kabut menyelimuti halaman depan. Andre gelisah membaca ulang buku harian Desi. Mencoba menemukan petunjuk. Di halaman belakang ada peta sederhana, menunjukkan sebuah ruang bawah tanah tersembunyi di belakang dapur kos. Ruang rahasia, gumam Andre. Dengan senter kecil, Andre berjalan pelan menuju dapur yang remang-remang. Lantai dapur berderit setiap ia melangkah. Di sudut, tepat di bawah rak piring, ia menemukan papan lantai yang berbeda warna. Saat ia congkel, terbukalah lubang gelap menuju bawah tanah. Aroma anyir menyeruak, dingin merayap hingga tulang. Tapi entah dorongan dari mana, Andre turun, dan di sanalah rahasia kos Mawar Hitam terkuak. Ruangan itu penuh coretan kuno dengan simbol aneh di dinding. Lilin-lilin mati berjejer, seolah pernah digunakan untuk ritual. Tapi yang paling membuat darah Andre membeku adalah jasad yang membusuk di pojok ruangan. Ada 3 mayat, 2 laki-laki, 1 perempuan, dan salah satunya memakai jaket kampus. Itu Bagas. Gila, ini gak mungkin. Bagas kan pulang kampung. Bisik Andre gemetar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari atas. Andre menahan napas. Ada yang membuka lantai dapur. Sinar ponsel menyorot wajah Pak Arman. Akhirnya kamu nemu juga, Andre. Ucapnya lirih, senyum menyeramkan terkembang. Kamu memang dipilih. Andre mundur
gemetar. Apa maksudnya? Kenapa ini semua? Pak Arman turun perlahan, membawa pisau berkarat. Kos ini bukan kos biasa. Tempat ini butuh tumbal setiap tahunnya. Dulu Desi, tahun lalu Aldi, dan tahun ini giliran kamu. Andre ketakutan. Dia balik badan, mencoba kabur, tapi sosok perempuan bergaun putih tiba-tiba muncul menghalangi jalan. Wajahnya rusak separuh, mata hitam pekat, mulut sobek lebar hingga telinga. Jangan pergi, temanilah aku. Andre menjerit, jatuh terduduk. Pak Arman tertawa puas. Udah gak bisa kabur, Andre. Udah takdirmu. Seketika lampu-lampu bawah tanah menyala sendiri. Sosok-sosok hitam mulai bermunculan dari dinding, melayang-layang mengitari Andre. Suara-suara bisikan memenuhi ruangan. Tumbal, tumbal, tumbal. Andre tak bisa bergerak. Tubuhnya berat, udara semakin tipis. Sosok perempuan itu mendekat, memeluk Andre erat. Dingin, kosong, gelap, dan saat Andre menatap wajahnya dari dekat, sosok itu membisikkan kalimat terakhir. Sekarang kamu bagian dari kami. Keesokan harinya, kos Mawar Hitam kembali sunyi. Riko melaporkan Andre hilang, tapi polisi tak menemukan jejak. Tak ada tanda-tanda keberadaan Andre, seolah dia lenyap begitu saja. Pak Arman tetap menjadi penjaga kos, menyambut mahasiswa baru yang datang setiap tahun dengan senyum ramah, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Dan malam-malam di kos Mawar Hitam kembali diwarnai ketukan pintu, bisikan lirih, serta langkah kaki tanpa wujud, sampai waktu tumbal berikutnya tiba.